Nama saya Irawan Nur Wijaya Putra. Saya sebagai pemilik es bingsu Korea Arum Manis. Es bingsu Korea Arum Manis ini sebenarnya mulai buka yaitu tanggal 24 Juni tahun 2020. Awal buka sebenarnya bukan di sini, tapi saya buka pertama kali di sebelah timurnya di dalam Suryo Hamijayan. Di dalam Suryo Hamijayan kurang lebih saya di sana 4 bulan. Kebetulan saya mendiam bertempat di Suryo Hamijayan itu sebagai penunggu. Nah, waktu itu di dalam Suryo Hamijayan ada proses mau direnovasi, maka kami pindah. Nah, lokasi yang kedua saya pindah di Panularan. Saya ngontrak di Panularan kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi di Panularan saya sering tutup karena waktu itu ibu saya sering sakit dan istri saya lagi hamil. Jadi kalau di Panularan saya kadang kalau tutup itu bisa 1 bulan, 2 bulan. Nah, kebetulan 4 bulan yang lalu, tepatnya di akhir bulan Juli, setelah anak saya usia 1 tahun, istri saya meminta supaya kembali lagi ke area di lingkungan keraton. Jadi akhirnya saya membuka usaha di pinggir jalan, di Jalan Sasono Mulyo ini. Untuk kegiatan sehari-hari saya sebenarnya saya adalah abdi dalem Juru Suronoto di Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Jadi saya melanjutkan dari Bapak. Kebetulan dulu almarhum Bapak itu adalah koordinator ketua dari Abdi Dalem Juru Suronoto di Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. 2 tahun yang lalu Bapak meninggal, saya disuruh untuk melanjutkannya, Mas. Sebenarnya saya membuka ide es bingsu Korea Arum Manis ini waktu itu di tahun 2019 akhir. Itu teman saya yang waktu itu dia berada di Korea sedang memasang status yaitu tentang mesin es bingsu Korea. Waktu itu saya langsung hubungi teman, saya minta untuk supaya bagaimana caranya saya bisa dibelikan mesin itu 1. Terus teman saya waktu itu juga akhirnya ya dia mengusahakan. Jadi di bulan Januari mesin itu datang. Jadi tahun 2020 bulan Januari mesin itu datang di tempat saya. Waktu itu setelah datang saya mencoba untuk pelajari karakteristik mesinnya. Karena kalau di Korea sana kan rasanya kan cuma tawar ya. Jadi dia untuk bingsu itu ada topping untuk pemanisnya itu ada topping, ada yang pet bingsu, ada kacang merah dan yang lain lah. Kalau karena di Indonesia ini cenderung suka manis, jadi saya itu waktu itu 2 bulan itu saya bereksperimen untuk rasa. Jadi saya undang teman-teman saya untuk mencoba mengicipi kurang bagaimana sama saya mempelajari karakteristik mesinnya. Ya alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak yang tahu sih. Sebenarnya untuk yang di lokasi sekarang ini kan viral itu setelah ada pengunggah dari pembeli dari Jogja dan Semarang. Jadi dia membuat akun di TikTok, terus setelah itu banyak YouTuber yang akhirnya membantu promosi saya. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya viral ya, Mas. Jadi sebenarnya di tahun 2020 itu es bingsu Korea Arum Manis juga sempat viral, Mas. Jadi saya buka tanggal 24 Juni, itu di bulan Agustus itu viral. Juga banyak sekali yang beli. Jadi tapi dulu karena tempatnya itu tidak di pinggir jalan. Jadi saya dulu menempati di dalam Suryo Hamijayan yang itu saya di pendoponya luas dan parkir itu di dalam. Jadi mungkin dari pinggir jalan tidak kelihatan. Tapi saya dulu juga sampai masuk ke Metro TV, ke yang lain juga viral. Makanya waktu pas pindah di sini itu banyak orang yang menyarankan untuk mengunggah ke sosmed
itu saya selalu menunda. Bukannya saya tidak mau rame atau apa, karena saya sudah pernah mengalami viral yang sampai antrian berjam-jam itu saya sudah pernah mengalami di tahun 2020. Karena waktu pindah pertama kali di sini, itu yang nunggu cuma istri saya, Mas. Kebetulan saya masih merawat ibu saya, dan jadi saya wirawiri di Nggajahan, saya pulang pergi, jadi saya buka, terus saya pulang lagi. Karena saya tahu repotnya, sedang rame itu saya sudah merasakan repotnya. Jadi sedangkan anak saya juga 3 masih kecil-kecil semua. Tapi ya itu mungkin karena doanya orang tua, karena ya Allah berkehendak lain, justru dari orang lain yang memviralkan. Jadi ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, para pelanggan Es Bingsu yang sudah membantu memviralkan. Akhirnya sampai sekarang juga rame. Kenapa toh ini kok sampai 2 atau 3 jam antrinya? Karena kita buatnya satu-satu, Mas. Jadi kapasitas bingsu ini per jam itu 20 sampai 22 cup. Mungkin karena mungkin banyak juga, kalau yang dari luar kota itu kan banyak yang mungkin pada kecewa, itu wajar karena mereka jauh-jauh sampai sini menunggu 2-3 jam. Tapi kenapa kok? Tapi banyak juga yang saya tanyain yang ini kok balik lagi, karena mungkin karena bagi mereka rasanya yang unik dan yang mungkin harganya yang terjangkau, Mas. Karena kalau saya kan bingsu dengan bahan dasar susu saya jual 10.000. Sedangkan mungkin kalau di Korea sana kan harganya bisa di atas 100.000, Mas. Dan kebetulan saya juga mesin kan langsung dari sana. Jadi ya benar-benar dari Korea, jadi bahannya susu. Dan keunikannya kan di bingsu kami kan pembeli kan bisa langsung melihat prosesnya. Jadi mesin juga melihat, bahan-bahannya juga bisa melihat langsung gitu. Sebenarnya kalau omset itu kan bisa dihitung ya, Mas, karena saya buka dari jam 10 mungkin sampai jam 7, sedangkan per jam itu 20 sampai 22 cup. Jadi rata-rata di saya itu kalau itu juga di antara 170 sampai 200-an cup lah per hari. Tapi kemarin waktu liburan kemarin yang malam tahun baru kemarin itu puncak, Mas. Jadi kebetulan saya buka lebih pagi dari jam 9 dan saya tutup sampai jam 9 malam setengah. Itu bisa dia lebih dari 250 cup, Mas. Jadi sebenarnya kan bisa dikalikan ya, kalau 1 jamnya 20 atau 22, 10 jam ya paling di 220, kalau lebih ya. Kemarin bisa sampai 250-an saya, Mas, di malam tahun baru. Orang kan melihatnya mungkin sekarang setelah rame ya, Mas, tapi juga orang kan tidak melihat awal saya buka. Jadi awal dulu buka itu juga banyak orang yang bertanya-tanya. Dulu awal itu saya jualan itu harga malah 15.000, Mas, jadi bukan 10.000. Jadi orang banyak yang bertanya, apa laku es di sini? Terus ya saya waktu itu ya tetap saya tungguin, Mas. Jadi saya dulu itu sehari itu kadang cuma laku 1-2, bahkan tidak laku itu sering, Mas. Bahkan ya seminggu itu tidak laku sama sekali, saya sudah pernah merasakan, Mas. Jadi orang melihatnya ya, tapi tetap karena saya yakin dari awal itu bahwa ini suatu saat itu nanti akan viral. Dan saya yakin dulu juga almarhum bapak saya itu selalu berpesan, kalau sesuatu itu kamu tekuni dan kamu telateni, insya Allah itu akan menghasilkan sesuatu. Yang penting jangan gege mongso, kata bapak saya. Karena saya selalu nasihat bapak saya itu selalu saya ikuti, ya itu. Jadi saya tetap tungguin, walaupun berhari-hari nggak ada yang jual, tetap saya tungguin, Mas. Jadi ya akhirnya ya tetap alhamdulillah
bisa rame. Kalau saya meyakini kenapa itu bisa rame, kalau konsep saya itu karena ini doa orang tua saya, mungkin doa ibu saya. Karena saya sebagai orang Islam, saya meyakini bahwa ridho Allah wa ridhol walidain, jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Dan kenapa kok bisa sukses, ya itu tadi kuncinya, ya saya selalu bersyukur, walaupun berapapun saya bersyukur, karena ya kain lain sakartum la azidanakum wala in kafartum in azabil sadid. Barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan kutambah. Jadi saya selalu sedikit atau apa ya saya selalu bersyukur. Nah, alhamdulillah mungkin berkat doa orang tua saya, mungkin dengan teman-teman akhirnya bisa ramai seperti ini. Kalau harapan saya itu ya ini bisa tetap bertahan lama, karena di sini banyak juga yang kecipratan rezekinya, seperti yang dulu saya cuma sendiri dengan istri, sekarang memiliki 5 yang bantu, terus yang jualan es batu, terus yang ini yang parkir segala macam, yang sekitar-sekitar kan juga bisa ikut rame, Mas. Jadi kalau harapan saya ya ini bisa bertahan lama, karena banyak juga yang kecipratan rezeki dari es bingsu Korea Arum Manis ini, Mas. Nah, pesan saya untuk bagi para usahawan-usahawan baru yang mau merintis usaha, kalau saya ya pesan saya yaitu tetap pertama tetap telaten dan istiqomah, dan yang kedua selalu minta ke doa atau ridho ke orang tua, karena kalau saya itu rezeki itu datangnya dari Allah, jalannya itu lewat doa orang tua, Mas.